Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu tenaga honorer yang akan daftar di dalam seleksi P3K tahun 2024 ini, baik yang masuk pendaftaran tahap 1 Oktober ini atau di tahap 2 17 November. Berikut Bapak Ibu sekalian akan kita sampaikan poin penting untuk Bapak Ibu persiapkan sebelum nanti melakukan pendaftaran, meliputi jumlah dokumen yang disiapkan, kemudian formasi daerah, akun daftar, serta kapasitas dokumen. Namun sebelumnya, kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini atau yang belum mendukung channel ini, mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel Profesi Guru. Ya Bapak Ibu sekalian, bagi Bapak Ibu yang akan ikut seleksi P3K 2024 ini yang dinyatakan layak, ya Bapak Ibu, untuk masuk ke SSCISN, Bapak Ibu cukup ketikkan aja SSCISN di Google. Bapak Ibu akan diarahkan ke tampilan ini. Ini adalah tampilan untuk seleksi P3K tahun ini. Ada di sini mulai sekarang. Kita mulai dari buat akun Bapak Ibu sekalian, ya. Kita buat akun. Ini pertama kita akan bahas satu persatu yang tadi. Ini nanti tampilan buat akunnya, kita akan bahas nanti poin-poin utama yang harus kita isi di sini. Nanti kita buat tutorialnya. Setelah buat akun, maka kemudian Bapak Ibu untuk tahap selanjutnya akan masuk ke sini, ya. Kita sudah bisa masuk, nanti ketik masuk, lalu kita akan masuk di sini Bapak Ibu sekalian. Kita pakai nomor induknya dan password yang sudah kita buat saat kita buat daftar, ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan bahas satu persatu. Ya, seperti yang Bapak Ibu ketahui, untuk ujian seleksi P3K ini Bapak Ibu sekalian dilaksanakan dua tahap. Tahap 1 mulai 1 Oktober sampai 20 Oktober. Ini batasnya sampai, ya, honorer yang masuk database. Mereka ini Bapak Ibu sekalian dipastikan Desember ini tuntas. Yang memenangkan formasi masuk full time, yang tidak memenangkan formasi masuk part time, dan nomor induknya diusulkan berbarengan, ya. Nah, di sini ada yang kemarin ditanyakan oleh rekan-rekan terkait dengan ini, ya, pernyataan ini. Pelamar prioritas guru dan D3 bidang pendidik tahun 2023. Jadi bukan prioritas guru tahun 2023 ini maksudnya Bapak Ibu sekalian, tapi 2023 ini khusus untuk bidang pendidik, ya. Jadi guru itu adalah P1 gitu, ya. Jadi hari ini Bapak Ibu sekalian, ya, Bapak Ibu sudah akan dapat pengumuman dari daerah, mulai tentunya terkait dengan jumlah formasi masing-masing jurusan. Itu yang menjadi poin pentingnya. Dan Bapak Ibu bisa pindah ke unit kerja yang lain asalkan, ya Bapak Ibu sekalian, dalam satu instansi. Namun sebaiknya, ya, sesuai Kemenpan, Bapak Ibu memilih formasinya nanti di sekolah masing-masing. Ini kalau formasinya dibagi per sekolah, kalau tidak per level instansi, ya. Untuk tahap 2 Bapak Ibu sekalian, pengumuman nanti 1 sampai 30 November. Ini merupakan, ya, sisa formasi yang dipergunakan di tahap 1. Jadi tahap 2, tahap 1 ini formasinya sama, ya Bapak Ibu sekalian, bukan berarti ada penambahan gitu, ya. Namun Bapak Ibu walaupun nanti mungkin di daerahnya sudah habis formasi karena di 24 Desember di tahap 1 sudah pengumuman, Bapak Ibu harus tetap melanjutkan untuk seleksi, ya, sampai selesai tahapannya agar bisa diusulkan menjadi paruh waktu. Itu adalah aturan yang harus Bapak Ibu ikuti. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk berkas-berkas yang harus Bapak Ibu siapkan sebelum buat akun ini, yang pertama adalah kartu keluarga Bapak Ibu, kemudian KTP. Kalau tidak ada KTP, surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan catatan sipil. Ini bagi Bapak Ibu yang tidak menemukan KTP-nya bisa hilang sebelum diurus gitu, ya. Kemudian ijazah, transkrip nilai, pas foto, swafoto, selfie. Dokumen lain, ya, dokumen lain ini Bapak Ibu sekalian mulai dari surat lamaran. Surat lamaran ini nanti Bapak Ibu harus kita ikuti menurut format daerah. Kemudian pernyataan 5 poin, nanti kita tunjukkan contohnya dan bagaimana cara membuatnya. Yang ketiga adalah syarat tambahan. Syarat tambahan ini diperlukan untuk teknis dan kesehatan, yaitu ini Bapak Ibu sekalian, surat tambahannya adalah surat keterangan pengalaman bekerja, ya, itu untuk teknis dan kesehatan. Kemudian ada juga sertifikat kompetensi, ya, itu ada juga untuk teknis dan kesehatan. Nah, ini kita akan bahas kapasitas memorinya nanti, ya Bapak Ibu. Ini adalah contoh surat lamaran. Jadi Bapak Ibu di sini nanti harus Bapak Ibu sesuaikan berdasarkan
lampiran berapa di Kepala Badan Kepegawaian Provinsi yang memuat tentang aturan ini. Jadi ini sebenarnya nanti Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu kutip dari dasar surat yang dibuat oleh daerahnya ya. Kemudian yang mau kita isi nanti adalah nama, ini contoh aja Bapak saya tanggal lahir. Nah ini nanti akan diberikan formatnya dari daerah. Bapak Ibu cukup menyesuaikan ya Bapak Ibu sekalian, terutamanya terkait dokumen yang harus Bapak Ibu siapkan di sini. Lalu kemudian untuk surat pernyataan 5 poin tetap ini kepalanya ini mengikuti lampiran yang dipakai di surat edaran dari daerah. Jadi kita harus nunggu ya Bapak Ibu sekalian. Selain juga untuk melihat formasinya ya, surat 5 poin ini pernyataan tidak dipidana, ini barangkali Bapak Ibu sudah tahu, tidak pernah diberhentikan. Nanti ini Bapak Ibu ikuti formatnya dari daerah, tidak berkedudukan sebagai calon, tidak menjadi anggota pengurus, dan bersedia ditempatkan seluruh wilayah provinsi daerah masing-masing. Terkait syarat tambahannya Bapak Ibu sekalian, baik teknis maupun nakes, memang harus dilampirkan ya surat keterangan bekerja dari pimpinan unit. Ini misalnya kita ambil 349 nakes, kepala puskesmas bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di puskesmas, itu ya yang pertama, atau kepala rumah sakit atau pejabat administrasi bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja eselon 3. Kemudian pejabat pimpinan tinggi pratama bagi yang memiliki pengalaman kerja di unit eselon 2. Ini untuk nakes, begitu juga teknis ya Bapak Ibu. Nah, terkait untuk persyaratan wajib tambahan mengwajibkan sertifikat kompetensi, ini diatur di Kemenpan 391 bagi Bapak Ibu teknis dan nakes. Bapak Ibu bisa nanti pelajari di sini ya, kita tidak bahas. Kita akan lihat ini Bapak Ibu sekalian dalam hal untuk daftar akun ya. Pertama di sini nanti diminta data-data dimulai dari NIK. Ini nomor NIK-nya ini Bapak Ibu sekalian harus sudah terverifikasi ya. Kemudian nama, nomor handphone, email, kemudian nama tanpa gelar sesuai ijazah, ini jangan salah. Kemudian tempat lahir sesuai KTP, tanggal lahir sesuai KTP. Jadi ini yang diminta adalah sesuai KTP ya. Nih. Kemudian kabupaten kota lahir, ini adalah level kabupatennya, tempat lahir, tanggal lahir Bapak Ibu sekalian adalah sesuai ijazah. Dan di sini nanti Bapak Ibu akan diminta membuat password. Passwordnya Bapak Ibu sekalian ya, yang gampang-gampang saja. Kemudian ada kalimat pengaman 1, kalimat pengaman 2 serta kode CAPTCA-nya. Nah, ini Bapak Ibu dalam hal buat akun, maka Bapak Ibu harus upload scan foto ya. Kemudian Bapak Ibu juga ada swap foto. Ini contoh swap fotonya ya. Ini contoh yang diberikan oleh BKN. Hal mana untuk kapasitasnya, nanti Bapak Ibu ada kapasitasnya ya. Untuk KTP itu maksimal 200 KB, itu diberikan di sini. Akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu. Ini pendaftaran akun SCCASN-nya. Ini akan muncul ya. Ini tadi maksimal fotonya adalah 200 KB ya. Ini nanti informasi akun Bapak Ibu sekalian ya di 2024 seperti ini contohnya Bapak Ibu. Ada nama akun sesuai ijazah, jenis kelamin, kemudian tanggal pendaftaran itu ya, itu nanti akan ditunjukkan di situ. Nah, berikutnya Bapak Ibu akan login ke pendaftaran. Silakan lanjutkan pendaftaran, tampilannya seperti yang sampaikan tadi. Ini pakai nomor induk, password yang Bapak Ibu buat, ada kode CAPTCA-nya. Kita akan lihat sini sebenarnya adalah terkait dengan pengisian biodata dulu ya. Setelah buat akun, Bapak Ibu harus melengkapi biodata. Dimulai dari nama sesuai ijazah, gelar depan, tempat lahir ijazah, tanggal lahir ijazah. Ini sesuai ijazah, ini tidak boleh salah. Kemudian nama inputan pembuatan akun, gelar belakang, tempat lahir, KTP, tempat lahir KTP. Ijazah KTP ini Bapak Ibu sekalian ada diminta ya. Kemudian email, jenis kelamin, alamat KTP, kemudian mengikuti atau tidak mengikuti beasiswa, nama domisilinya, provinsi ya, di sini contohkan ini, agama, tinggi badan, nomor telepon, tanda tangan. Jadi Bapak Ibu akan diminta nanti tangan digital di sini. Alamat domisili sesaat ini tinggal, level kabupaten, status perkawinan, akun media sosial, dan nomor ponsel. Nah, ini adalah berkas-berkas yang Bapak Ibu harus lengkapi. Setelah Bapak Ibu lengkapi semuanya, maka Bapak Ibu masukkan ini kode CAPTCA-nya ke di sini. Setelah itu Bapak Ibu pilih selanjutnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk ke memilih jenis seleksi. Sebelum Bapak Ibu memilih jenis seleksi di sini, ya Bapak Ibu memang diharuskan sudah tahu jumlah formasi masing-masing jurusan ya. Nomor kependudukan Bapak Ibu mendaftar sebagai, nah di sini kita pilih pengadaan P3K.
Di sini Bapak Ibu sekalian akan muncul data untuk XTHK 2, ada pertanyaannya ya. Ini pengadaannya P3K Guru, P3K Teknis, P3K Tenaga Kesehatan. Hanya 3 jenis P3K. Kita pilih ini pengadaannya, setelah itu kita klik selanjutnya. Nah, yang berikut kita akan masuk ke dalam pemilihan formasi. Ini tahap ketiga ya. Pemilihan formasi ini ganti menjadi P3K. Instansi pilih provinsinya, jenis adalah kategori khusus ya. Bapak Ibu bisa di sini pilih kategori khusus untuk tenaga apa. Kemudian pendidikan dilengkapi, jabatan yang diisi ya, lokasi formasi daerahnya, kemudian lokasi ujian, lokasi tes ini bisa dipilih sesuai dengan daerah masing-masing, tentunya kerjasama dengan BKD-nya. Diminta juga IPK, nomor ijazah ini Bapak Ibu sekalian, lalu tahun lulus ya. Nah, di sampingnya ini Bapak Ibu sekalian diminta juga jenis perguruan tingginya, tanggal ijazah, nama perguruan tinggi sesuai ijazah, lalu nama prodi diminta, akreditasi Bapak Ibu diminta ya, akreditasinya, akreditasi lembaga serta akreditasi program studi. Itu akan Bapak Ibu diminta. Setelah itu baru Bapak Ibu masukkan kode CAPTA-nya, lalu klik selanjutnya. Kalau Bapak Ibu nanti saat akreditasi program studi tidak tahu, Bapak Ibu bisa pilih lainnya ya, ini ya, pilih lainnya bisa dipakai. Berikutnya adalah pengisian riwayat, maka Bapak Ibu deskripsikan pekerjaan Bapak Ibu, unit kerjanya, pengalaman kerja Bapak Ibu juga diminta ya, sama seperti tahun yang lalu. Itu adalah deskripsi riwayat kerjanya. Bapak Ibu bisa tambah riwayat kerja sesuai SK-nya, silakan dimasukkan. Kemudian riwayat penulisan jurnal ilmiah kalau ada ya Bapak Ibu. Nah, SK ini dimasukkan mulai dari Bapak Ibu sejak bekerja di instansi. Itu penting Bapak Ibu untuk membuktikan kategori Bapak Ibu prioritas 1 di kategori 1, 2 atau 3 gitu ya. Setelah tahap keempat tadi, maka Bapak Ibu sudah sampai ke dokumen, pengecekan dokumen. Tadi biodata, kemudian jenis seleksi, formasi riwayat, lalu dokumen ya Bapak Ibu. Ini dokumen-dokumen yang harus diunggah, surat pernyataan, kemudian di sini 1000 KB ya, surat lamaran 1000 KB, kemudian KTP 500 KB, ijazah 1000 KB, transkrip 1000 KB, pas foto 500 KB, serta ada tambahan tadi seperti yang kita sampaikan ya, surat keterangan bekerja dari atasan unit kerja. Nah, itu tampilannya Bapak Ibu sekalian. Setelah itu Bapak Ibu sampai ke tahap ini. Ada di sini selanjutnya Bapak Ibu, selanjutnya. Setelah selanjutnya maka Bapak Ibu masuk di tahap resum Bapak Ibu. Inilah nanti isi resum pendaftaran seperti tahun 2023 yang lalu. Bapak Ibu mungkin dikasih di sini info-info yang Bapak Ibu sudah tentukan dan sudah isi ya. Nah, ini resumnya sampai kemudian ada pilihan. Bapak Ibu sebelum meresum bisa dicek dulu ya. Upayakan ini jelas, ini Bapak Ibu sekalian masing-masing scan-nya. Setelah itu klik di sini, lalu setuju, klik akhiri proses pendaftaran, maka Bapak Ibu sudah selesai untuk melakukan pendaftaran sampai pemilihan formasi. Nah, terkait pemilihan formasi ini memang Bapak Ibu sekalian perlu diperhatikan bahwa kita harus memilih dan diharuskan di Kemenpannya di sekolah masing-masing ya. Nah, terkait ini nanti Bapak Ibu saya cek di SSCSN waktu memilih formasi tadi, apakah dibagi formasinya ke masing-masing unit kerja atau sama seperti tahun 2023 level formasinya di tingkat instansi ya. Jadi tidak dibagi tapi masih di level instansi. Nah, ini perlu kiranya nanti kita cek betul apakah muncul per unit kerjanya atau level instansi. Kalau di level instansi maka Bapak Ibu sekalian harus pilih level instansi sesuai jabatan ya, linear. Nanti kalau Bapak Ibu memenangkan formasi akan Bapak Ibu bawa formasinya ke unit kerja masing-masing. Nah, barangkali ini Bapak Ibu sekalian informasi terbaru yang bisa kita bagikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.